kok bicara tentang Tuhan banyak, tapi kok bicara orang juga banyak gitu. Jadi kayak oh my god. Kok bicara tentang Tuhan tapi bicarakan juga makhluk ciptaan Tuhan. Iya gitu loh Kakak. Jangan ditiru, maksudnya sudah bicara tentang Tuhan ya udah, kok fokus aja dengan Tuhan gitu. Tidak usah bicara tentang orang lain. Dan ini saya betul-betul lihat langsung depan sapu mata begitu tuh. Jadi saya kayak ya ampun. Jangan gibah. Orang yang bergosip dengan ko akan menggosipkan ko. Ayo. Ya Kak Jer. Makan ke belum? Sudah dong, tadi saya bangun pagi tuh saya langsung ke pasar belanja, pulang masak terus makan terus ke sini. Kakak? Biasa. Belum makan. Saya tadi habis ada kegiatan langsung ke sini. Terus tidak prepare untuk makan. Jadi nih ada ini nih. Ada mie instan, saya masak dulu Kak. Jika Kak mulai. Yo memang sudah mau mulai, tapi kan ini kan mie instan, ini kan cepat saja. Nanti saya biar cepat makan nanti biar langsung syuting lagi Kak. Tapi serekam. Nah, halo semuanya. Ketemu lagi di Ketong Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Bersama lagi dengan saya Jerry Fakdawer. Saya Yolanti Wirano. Kembali lagi di Ketong punya Pondok Podcast. Dan di Pondok Podcast ini kita akan ada pembahasan yang sangat menarik, pembahasan firman Tuhan. Benar dengan sekali. cara yang interaktif, menarik dan juga simple dan mudah dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Ketong punya tema di siang hari ini Kak Yola. Sesuai yang tadi tuh Kak. Sesuai dengan yang tadi. Apa? Tentang mie goreng? Tidak. Tentang apa nih Kak Yola? Ada mie instan, tapi tidak ada yang namanya sukses instan. Oke Kak Jer, sebelum Tong bahas nih tentang Tong punya materi di saat ini, kira-kira minggu lalu sebuah tidak? Minggu lalu tuh yang tentang apa ya episode sebelumnya ya? Iya, episode 2 itu tentang sukses yang dijadikan oleh Tuhan. Oh, yang dari Mazmur 37? Iya, ya 1-11. Jadi kan ada beberapa poin tuh, ada 7 poin. Jadi bagaimana Kakak sebuat Kak? Sudah buat, itu sebenarnya memang sebenarnya selama ini sudah sering dilakukan juga. Jadi misalnya saya lagi dalam, kan ada salah satu poin yang bilang janganlah marah dan hentikanlah panas hati. Iya, betul, di ayat mungkin ayat-ayat yang setelah poin di bawah 7 poin ke-7 ya. Nah itu saya biasanya kalau misalnya saya lagi memang dalam keadaan emosi atau marah, misalnya di atas motor, perjalanan dari tempat kerja ke rumah, itu saya biasanya dalam hati tuh suka ulang aja doa, Tuhan saya tidak mau marah, Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong saya tidak mau marah, Nah itu yang memang mungkin saya sudah cukup praktekkan dalam saya punya hidup juga gitu. Kalau Kakak Yola gimana? Dari kita punya pembahasan kemarin minggu lalu, apa saja yang sudah dipraktekkan dalam Kak Yola hidup? Sebenarnya sama sih dengan Kak Jer tadi di poin ke-7 itu untuk panas hati, karena hati cepat terganggu tuh karena sensitif gitu tuh. Makanya firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan tuh. Betul sekali. Jadi ya minggu kemarin tuh minggu yang banyak masalah, jadi kayak betul-betul kayak oke, Yola, firman Tuhan bilang gue harus jaga hati gini-gini. Jadi betul-betul hati tidak mau, saya punya hati terganggu tuh Kakak, jangan cepat frustasi, stres. Karena Kakak tahu Kak, kemarin tuh saya punya lambung cepat kamu cuma gara-gara saya pikiran dengan masalah itu. Banyak penyakit yang disebabkan oleh kita punya pikiran sendiri. Betul sekali, pikiranmu itu membunuhmu tuh betul Kak. Jadi Oke, tenang. Jadi firman Tuhan itu yang kasih kuat saya firman Tuhan minggu lalu dan dia bukan apa tapi dia hilang sendiri karena pikiran tenang. Gitu. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Teman-teman, minggu lalu di episode sebelumnya kalau ada teman-teman yang mau sharing, Kakak saya alami begini tapi firman Tuhan dari Kakak menguatkan saya punya hati begitu, menguatkan saya punya perjalanan iman. Boleh tulis di kolom komentar di bawah supaya bisa memberkati teman-teman yang lain. Kakak Yola, kita masuk ke kita punya pembahasan di siang hari ini. Di siang ini judulnya atau kita punya topik besar adalah ada yang namanya mie instan, tapi tidak ada yang namanya sukses instan. Itu tidak ada ya. Itu bagaimana Kakak? Mungkin pertama-tama saya mau baca dulu dari kita punya ayat firman Tuhan yang kita akan jadi panduan kita sepanjang kita punya podcast di siang hari ini. Terambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 15 dan juga di Matius 6 ayat 22. Saya bacakan untuk kita semua ya.
Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Lalu yang berikutnya di Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Gitu, itu pembacaan firman Tuhan di siang hari ini. Saya mau review sedikit nih. Ada beberapa poin. Kalau kita mau masuk dalam kesuksesan, minggu lalu kita bahas tentang kesuksesan yang dari Tuhan. Oke? Nah, setelah minggu lalu kita tahu kesuksesan dari Tuhan itu seperti apa, dan kita sekarang tahu nih, oh ada sukses yang Tuhan sudah sediakan untuk kita di depan, tapi ada prosesnya. Tidak seperti mie instan yang cepat dibikin dan cepat jadi, tapi cepat habis juga. Seperti di minggu lalu saya sempat ngomong juga, ada prinsip cepat datang, cepat pergi. Betul. Kita cepat terima sesuatu tersebut, nanti kita juga akan dengan cepat kehilangannya. Jadi ada 3 hal di sini mungkin yang saya mau bahas untuk kita semua, untuk Kakak Yola, untuk kakak-kakak kameramen. Kabil, aman? Aman. Oke. Jadi yang pertama, kita setia dengan yang sedikit. Oke, jadi baru masih punya sedikit, ya setia saja kerjakan. Oke. Kesetiaan itu diukur dari karakter, bukan dari banyaknya yang dipercayakan kepada dia. Gitu. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita fokus dengan berakar di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan perluas kita punya kapasitas. Begitu. Jadi promosi itu datangnya dari Tuhan, Kayola. Saya berapa hari yang lalu tuh saya sempat merenung, ada satu ayat di firman Tuhan di Mazmur yang bilang bahwa bukan dari timur atau dari barat datangnya pengangkatan, tapi datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang sedang saat ini mungkin di kantor atau mungkin berkuliah atau mungkin apapun di yang sekolah, dimanapun ada ranking atau prestasi peringkat seperti itu ya, pengangkatan atau promosi itu datangnya dari Tuhan. Jadi itu bukan dari kitong sikut, kitong teman, kitong curang kanan curang kiri untuk kitong dapat posisi. Jangan. Cepat datang, cepat pergi. Iya, ada istilah yang kayak dong rendahkan orang supaya dong yang naik ya. Ya, itu boleh begitu. Yang kedua, kita setia dengan barang dunia atau kita setia dengan apa yang dipercayakan pada kita di dalam dunia ini. Karena spoiler, waktu kita meninggal tidak ada satupun yang kita bawa. Iya, sama sekali spoiler tidak alert ada. Untuk teman-teman. Kalau kita meninggal, kita meninggalkan dunia ini, ada lagu yang bilang, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita ada nyanyi sedikit. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi teman-teman, kita tidak bawa apa-apa waktu nanti kita meninggal. Karena kajian kita lahir kan juga gak ada apa-apa. Kita lahir juga tanpa apa-apa gitu. Kecuali kita punya tubuh dan kita punya jiwa begitu ya. Nah, dengan kita setia dengan barang dunia, dengan kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan secara sementara, kitong punya talenta, kitong punya kemampuan, bakat, potensi, harta juga termasuk. Itu berarti kita bisa dipercayakan untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Betul. Jadi apa yang tidak kekal ini kita sudah bisa dipercaya dengan yang tidak kekal ini, berarti Tuhan satu saat nanti akan mempercayakan pada kita sesuatu yang sifatnya kekal. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita setia dengan kemurahan hati. Jadi ketika kita bisa bermurah hati dengan orang lain. Ini dari ayat yang tadi, ayat 13 sampai 15. Kesetiaan itu harus dimulai dengan hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia.
Ya, jadi jangan hanya di depan umum, jangan hanya di depan orang kita kelihatan setia, kita kelihatan baik. Tapi ketika tidak ada orang yang memperhatikan dan tidak ada orang yang melihat, apakah kita bisa seperti itu? Jadi Kak Jer, berarti sebenarnya karakter kita yang sesungguhnya atau siapa kita yang sesungguhnya itu waktu kita sendiri. Waktu kita sendiri dan tidak ada orang yang memperhatikan, betul. Nah, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, oke? Jadi kita tidak bisa mengabdi kepada bilang iya kepada Tuhan, tapi iya juga kepada yang lain selain daripada Tuhan begitu. Tidak bisa, karena kalau seperti ini bahasa yang Tuhan Yesus gunakan saat itu adalah bahasa yang zaman itu ya, zaman itu tuh konteks saat itu ada yang namanya perbudakan manusia, budak. Jadi di situ Tuhan Yesus menggunakan istilah yang dipakai oleh seorang budak. Budak ini tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dia hanya satu eksklusif untuk satu tuan. Orang, ya. Dan kalau zaman sekarang misalnya ART, asisten rumah tangga begitu, mungkin ada jam istirahat atau bisa cuti untuk pulang, cuti tahunan. Atau kerja di tempat yang lain. Atau kerja tempat lain sambil-sambilan begitu. Konteks yang Tuhan Yesus kasih saat itu adalah pengabdian yang total. Kalau memang ke satu tempat, kalau kau memang mengabdi ke satu tempat, satu orang, tidak bisa ke tempat yang lain. Jadi ketika kita bilang Tuhan saya mau melayani Engkau, ya full di Tuhan gitu. Tidak bisa kita mengabdi juga ke yang lain gitu ya. Nah terus bicara tentang mata. Mata yang baik ini membuat kita murah hati dalam kita punya sikap, dalam kita punya tindakan. Ada satu tokoh Kakak Yola, dia namanya Bunda Teresa. Bunda Teresa ini dia melayani orang-orang yang penyakit kusta di India. Nah, Bunda Teresa ini bilang bahwa ketika saya melayani orang-orang kusta ini, saya melayani Yesus. Wow, tidak semua orang bisa begitu. Tidak semua orang bisa begitu. Jadi ada ketulusan, ada pengabdian di situ, dan dia full time sampai akhirnya dia ya Tuhan panggil. Dia meninggal dalam dia punya pelayanan di Kalkuta di India situ. Oke. Nah, ketika kita punya mata yang jahat itu kita seperti orang kikir atau orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang punya mata yang jahat ini, dia susah menerima. Ada tiga hal atau tiga pihak yang tidak bisa diterima oleh orang yang punya matanya jahat. Itu? Pertama, tidak bisa terima diri sendiri, lalu tidak bisa terima orang lain, dan yang ketiga tidak bisa menerima Tuhan. Wow, dia satu paket ya? Satu paket. Jadi itu akan membawa kita masuk dalam diskusi, dalam pertanyaan-pertanyaan setelah yang satu ini. Kayol, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Silakan Kakak. Seperti biasa ini pertanyaan untuk kita punya diskusi dan lebih mendalami apa yang kita sudah baca. Okay? Betul. Kayol, kalau menurut Kakak Yola punya penilaian terhadap Kak Yola punya diri sendiri, kira-kira pekerjaan atau profesi apa yang cocok dengan Kakak Yola punya sifat dengan karakter? Ini ada beberapa pilihan, cuma kalau misalnya Kakak Yola rasa di luar pilihan-pilihan tersebut, silakan. Dokter? Guru, perawat ruang gawat darurat, supir mobil, atau tukang masak, atau yang lain mungkin. Silakan Kak Yola. Oke, terima kasih Kak Jer. Kalau saya pribadi sih, saya suka yang begini nih Kakak. Yang bagaimana ini? Ini nih. Apa? Di Tong punya podcast. Tong Pondok Podcast. Apa sih? Iya, maksudnya suka yang kayak gini-gini loh Kakak, bicara tentang firman dan share ke orang seperti ini di depan layar seperti ini atau di depan orang atau sharing seperti itu toh Kakak. Nice. Itu saya suka yang siarkan. Oke. Siarkan di gunung. Iya, begitu. Terus yang kedua itu seperti tadi ada dia punya pilihan itu saya suka guru. Jujur lihat Kak, dulu tuh saya terus suka Kak jadi guru. Saya terus suka karena kayak mungkin karena gurunya yang monoton ya, betul. gurunya yang monoton. Jadi buat saya kayak aduh saya tidak mau yang seperti ini gitu. Tapi ternyata setelah saya di sini Tuhan bawa saya ke sini dan pegang tanggung jawab ini. Masuk dunia pendidikan mungkin. Dunia pendidikan mengajar. Oh wow, ternyata mungkin bisa dibikin dengan cara yang fun, menyenangkan, menarik gitu kan, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh ke saya dan saya buat itu gitu kan, saya ekspresikan ke murid-murid gitu kan. Jadi ya saya suka mengajar gitu, tapi mengajar tentang Tuhan maksudnya. Nice. Oke. Kalau jadi gimana? Kalau saya sebenarnya senang, salah satu hal yang saya suka adalah menulis. Jadi saya memang suka, salah satu mimpi saya adalah saya jadi penulis. Suka ini gak sih, suka tahu ini gak Kak Yola?
ada film-film yang dia kayak penulis buku terus dia tanda tangan, ada orang antri-antri. Wah, itu sapu mimpi sih. Jadi kayak saya tanda tangan buku-buku begitu. Itu memang kalau saya senang gitu. Menurut sifat dan karakter saya memang tidak terlalu senang dengan apa yang keramaian seperti itu. Jadi saya lebih suka pekerjaan di belakang meja sebenarnya. Terus ini cocok dengan kakak bilang di episode 1 itu karena kakak introvert gitu kan. Ya. Lumayan cukup cocok. Ya, terus mungkin kalau yang ada di sini sempat berapa kali guru juga, dan sampai saat ini juga saya berprofesi sebagai guru juga, guru bahasa. Jadi memang mengajar one on one ya. Mungkin kalau mengajar di ruang kelas iya bahasa. Kalau di ruang kelas yang 20, 30, 40 anak itu mungkin ya tidak mungkin belum ke situ ya, mungkin belum punya cukup kesabaran ke situ. Tapi kalau untuk one on one dan pelajaran bahasa itu bisa. Kita kebalik ya. Kebalik ya. Cukup terbalik. Tapi itulah supaya berimbang ya, supaya berimbang. Oke. Kayol, pertanyaan berikutnya nih untuk Kayola. Apakah Kayola siap memilih satu pekerjaan yang Kayola suka walaupun menurut orang lain itu pekerjaan tuh rendah sekali gitu, pekerjaan yang rendah. Itu Kayola gimana? Siapkah tidak untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang menurut orang lain tuh rendah? Itu tapi itu Kayola suka sekali pekerjaan itu. Itu gimana? Jujurly suka sekali gitu kan. Kenapa saya bilang saya suka sekali? Karena itu gitu. Saya bisa ekspresikan semua di situ gitu toh kakak, dan saya nyaman di situ gitu. Jadi saya puas untuk melakukan hal itu walaupun mungkin di mata orang lain kayak terus berapa mau gini semua. Padahal kok sebenarnya bisa lebih loh. Iya bisa gitu. Lebih dari situ, dan memang saya juga hadapi itu kakak. Ya, saya hadapi sayang itu. Loh, kok punya pendidikan seperti itu, kok tuh bisa lebih sebenarnya. Iya, seperti itu. Gaji itu lagi ada penerimaan. Iya, maksudnya kalau mau bicara kayak ini kembali ke uang lagi. Maksudnya kalau bicara tentang uang lagi gitu, ya ngapain saya di sini kak, sungguh gitu. Mungkin saya bisa dapat di tempat lain begitu tuh kakak. Tapi karena saya suka apa yang saya kerjakan sekarang, makanya saya bertahan dan saya tahu. Dan ada panggilan Tuhan. Betul. Kenapa saya bisa ada di sini? Karena panggilan Tuhan itu yang buat saya bertahan. Bagaimana kalau kakak? Kalau saya siap memilih pekerjaan yang mungkin dibilang oleh orang gitu ya, rendahan atau mungkin tidak seberapa, dan kurang lebih itu yang mungkin selama ini saya lakukan juga begitu. Tapi saya pernah nih satu kali saya pernah baru 2-3 tahun belakangan inilah saya nyapu Kayola. Saya bekerja sebagai tukang sapu. Yes. Untuk seminggu, untuk 1 minggu. Jadi saya kerja sapu-sapu. Pernah. Dan tidak apa-apa dan dibayar baik, cukup baik gitu. Jadi halal ya. Halal ya kan, daripada mungkin jual obat terlarang atau apa gitu kan. Halal dan baik-baik aja, dan saya bisa kerja nyapu-nyapu sambil dengar musik dan fun dan bersih dan orang diberkati juga dengan saya punya pelayanan tersebut gitu kan. Jadi seperti itu. Berikutnya nih Kayola, singkat saja mungkin. Lebih penting menurut Kayola untuk kerjakan pekerjaan yang Kayola puas melakukannya atau melakukan pekerjaan yang orang lain puji? Karena ada kaitannya yang tadi, jadi lebih penting bagi saya itu saya puas gitu, karena saya bisa kerjakan itu dengan baik. Daripada saya dapat pujian dari orang lain tapi saya tidak puas. Saya tidak jalankan itu dengan baik. Jadi itu saya punya pilihan. Kalau kakak bagaimana? Apakah mungkin bisa kita menjadi puas karena dapat pujian? Bung Bill gimana Bung? Ini Bung Bill terus yang bisa ya tergantung ya. Jadi nah gitu. Jadi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang ketika orang kasih mungkin bukan pujian gimana, cuma komplimen gitu kayak luar biasa ya gitu, Jermo bagus gitu, puji Tuhan gitu. Bagus ya kamu kerjain ini gitu. Mungkin di situ justru yang timbul rasa kepuasannya gitu. Jadi memang bukan menitik beratkan kepada yang penting dapat pujian dari orang. Bukan. Tapi memang alangkah lebih memuaskan ketika kita puas dengan kita punya pekerjaan dan ada komplimen dari orang lain. Walaupun ada atau tidak ada komplimen tidak boleh mengurangi kita punya rasa puas itu. Rasa puas dalam mengerjakan hal tersebut karena kita sudah tahu itu kita punya passion.
Oke Kak Jer, sama tanya lagi nih. Boleh dong. Sebelum pertanyaan, saya mau baca dulu di ayat 14. Firman Tuhan dia bilang begini Kak. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Wow. Nah Kakak, di zaman yang modern ini kira-kira masih ada tidak sih orang-orang seperti orang Farisi begitu? Kalau yang saya lihat mungkin kefarisian gitu ya. Maksudnya kayak anggap diri tahu banyak, anggap diri atau memang tahu apa, misalnya CCA atau apa gitu. Saya masih dalam proses bertobat dari hal-hal tersebut. Maksudnya jangan sampai kita tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi bertindaknya justru berlawanan. Gitu. Jadi mungkin kefarisian ini di satu sisi mungkin kita bahas sedikit kefarisian ini bicara tentang orang yang memang tahu banyak tentang firman Tuhan. Tentang Taurat gitu. Pengetahuan tentang firman Tuhan ada, tapi pengenalan akan pribadi Tuhannya itu belum ada. Dan itu yang membuat orang-orang Farisi ini, mereka yang harusnya kenal siapa Yesus Kristus, justru mereka miss. Mereka kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan pribadi yang selama ini mereka doakan, yaitu Mesias itu sendiri. Nah, untuk zaman sekarang orang-orang Farisi seperti dicerita ini ya banyak. Maksudnya kalau misalnya ada mau pelayanan atau kemana, atau misalnya mau ada pelayanan di mana gitu ya. Terus kayak misalnya uang yang demikian besar mendingan kita pakai buat barang lain begitu daripada buat pelayanan begini-begini gitu. Itu ada sih kalau pengamatan saya atau apa yang saya hari-hari dengar. Ada, pasti masih ada. Menurut Kak Yola gimana? Masih adakah tidak orang-orang kayak begitu? Exactly. Iya masih ada Kak guys, masih, dan maksudnya saya lihat langsung itu. Oke. Kayak gimana tuh Kak Yola? Gimana ya Kakak? Maksudnya kok bicara tentang Tuhan banyak, tapi kok bicara orang juga banyak gitu. Jadi kayak oh my God. Kok bicara tentang Tuhan tapi bicarakan juga makhluk ciptaan Tuhan. Iya gitu loh Kakak. Jadi kayak dia bikin balance kan. Wow, itu balance yang salah ya. Jangan begitu guys. Tidak boleh ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru, maksudnya sudah bicara tentang Tuhan ya udah, kok fokus aja dengan Tuhan gitu. Tidak usah bicara tentang orang lain. Dan ini saya betul-betul lihat langsung depan sapu mata begitu tuh. Jadi saya kayak ya ampun. Jangan gibah guys, tidak boleh guys. Betul, padahal dia bicara Tuhan baru saja nih Kak. Tapi kalau duduk dengan dia itu tuh bukan bicara tentang Tuhan lagi, tapi bicara tentang orang lain. Terus kayak harusnya termau ya gitu. Jadi memang masih ada orang-orang seperti ini. Dan yang barusan yang Kakak Yola bahas tadi itu tentang gibah atau gosip. Iya, ada satu prinsip yang saya juga belajar dari sama SMA dulu, dari masih pokoknya berapa tahun yang lalu, bahwa orang yang bergosip dengan ko akan menggosipkan ko. Jadi, kalau ko tidak ikut gosip deng do akan gosip ko. Waktu ko terana. Betul. Jadi itu yang kita harus hati-hati, mungkin hal yang kita bisa mulai hati-hati dengan kita punya lidah sendiri, dan kita hati-hati dengan kita punya telinga. Informasi yang masuk, itu betulkah tidak? Itu bisa diluruskan dengan orang yang bersangkutan kah tidak? Gitu. Jadi kalau orang yang bergosip dengan ko adalah orang yang sama akan menggosipkan kau. Jadi lebih baik kalau ada yang gosip-gosip, kalau memang tidak benar atau memang mungkin benar tapi orangnya tidak di situ, lebih baik tidak usah bicara dan tidak usah bahas. Jadi no gosip guys, karena gosip itu bisa memecah belah banyak sekali hal. Kalau gosip tentang Tuhan gimana Kak? Asik. Enggak sih, kok tahu kan tidak? Iya Tuhan tuh tolong aku. Bisa lah mungkin ya, tapi yang salah adalah ketika kita bicarakan orang lain yang tidak baik. Itu yang sudah salah, apalagi hari-hari kita melayani Tuhan. Betul, gitu toh. Jadi, nah Kak Yol, hal apa yang mereka bisa dapat dari cerita Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus lagi cerita tentang kalau kita dipercayakan yang kecil dan kita setia, kita akan dipercayakan yang besar. Kira-kira hal apa yang sebenarnya orang Farisi itu bisa pelajari dari cerita yang Tuhan Yesus ceritakan itu? Apa yang sebenarnya dong bisa dapat sebenarnya? Tapi mungkin dong miss gitu. Ya pertama yang kalau saya lihat itu ya kok harus setia dengan perkara kecil tuh. Harusnya dong bisa lihat itu. Saya tertarik bisa pikir atau tidak gitu kan. Tuhan kan mengajarkan bagaimana kok setia dengan hal yang kecil. Supaya hal-hal besar itu kok bisa gitu loh. Betul. Dan juga yang lainnya itu apa tadi yang saya lihat lagi. Nyontek dulu, kita nyontek. Nyontek dulu gitu. Oke. Tentang ini mengabdi ini ke Tuhan gitu kan. Tuhan. Gitu. Kadang tuh kan mungkin orang-orang Farisi ini dong terlalu pintar sampai
Pintar sampai lewat. Betul. Setelah lewat sampai setelah tahu dong mau percaya ke Tuhan yang mana. Betul. Begitu bingung kalau kakak seperti itu. Jadi harusnya dong bisa lihat gitu apa yang Tuhan ajarkan. Kok harus mengabdi nih satu Tuhan gitu. Satu Tuhan aja, tak boleh yang lain gitu kan. Ya. Karena orang Parisi ini minta maaf, maksudnya dong kan secara pengetahuan tuh bagus sekali gitu. Sangat bagus dan paling bagus mungkin di saat itu ya. Betul. Tapi secara tradisi juga bagus sekali tuh kakak. Jadi kayak dong pegang kuat sekali. Kebenaran dengan tradisi tuh kayak dong kasih satu begitu loh kakak. Betul gitu. dong campurkan sampai kadang-kadang mereka gantikan kebenaran dengan tradisi yang dong bikin sendiri. Betul sekali. Menarik. Kira-kira itu hanya terjadi di zaman itu atau di zaman sekarang juga? Pertanyaan bagus. Ya, karena seringkali kita gantikan kebenaran firman Tuhan dengan tradisi. Oh ini biasa. Sudah bertahun-tahun seperti ini kita lakukan, jadi kita hanya lakukan. Tapi ini bertentangan dengan firman Tuhan, tapi tetap kita harus lakukan. Karena tradisi. Karena tradisi. Jadi kadang-kadang kita harus, ya sebagai anak Tuhan, kita harus bisa punya kepekaan dan juga ketegasan untuk lihat mana yang dari Tuhan, mana yang tradisi. Tradisi memang ada untuk sebagai identitas, sebagai budaya, tapi ketika itu menghalangi atau menggantikan kebenaran firman Tuhan, itu yang tidak boleh. Hati-hati sekali kalau itu dijadikan covernya Tuhan, tapi ternyata tradisi budaya. Itu yang sudah fatal. Oke. Kayol, giliran saya mau tanya sama Kak Kayola sekarang. Kayol, sebelum tanya saya mau baca dulu ayat 13-nya nih. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan benci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kayol, menurut Kayola apa yang jadi problem atau apa yang akan jadi masalah dengan orang yang mengabdi atau mencoba mengabdi kepada dua tuan? Dan Kayola pernah alami problem ini kah tidak? Silakan Kayol. Pernah kakak. Jadi pada akhirnya saya jadinya kan berpikir, oh ini lebih baik. Yang ini tidak nih, agak kurang nih gitu. Yang ini kalau dong buat begini nih bagus gitu. Yang ini dong terbuat jadi kurang baik. Jadinya ada perbandingan tuh di situ kakak. Kalau di dua tempat atau dua tuan dan sebagainya. Kalau kakak bagaimana? Kalau saya juga, maksudnya kita sebagai seorang freelance gitu ya. Itu Bung Nil. Tinggal freelance terus. Hey, hidup freelance. Saya juga jalur freelance. Jalur prioritas freelance. Jadi sebagai orang freelance karena kita terbiasa untuk kerja mungkin di satu tempat sana sini gitu ya. Nah, karena memang maksudnya mungkin bukan mengabdi kepada Tuhan yang bagaimana seperti yang Tuhan Yesus bilang. Cuma kita bisa lihat pembandingan dengan kita punya hidup. Waktu kita bekerja di bidang yang sama tapi dua tempat yang berbeda dengan dua orang yang mempekerjakan berbeda atau lebih dari dua. Kita akan cenderung untuk membanding-bandingkan. Yang kayak Kayola tadi share toh. Jadi saya bandingkan kalau yang di sini ketemu masalah seperti ini, nanti dia akan responnya seperti ini, kayaknya kurang deh gitu. Terus kalau yang sebelah sini, waktu dia ketemu masalah, terus dia punya respon seperti ini, oh ini yang bagus nih gitu. Jadi kita seperti membanding-bandingkan. Nah, bahayanya adalah ketika kita coba untuk mengabdi kepada dua tuan, Tuhan ini selalu disiplin, selalu ada teguran, selalu harus begini tanggung jawab dan kayaknya berat sekali. Kalau sama iblis justru kita dapat banyak kenikmatan dan lain-lain. Jadi kayak kita tidak bisa mengabdi kepada dua-dua bidang ini, dua-dua pihak ini. Nggak bisa kita seperti mobil yang kaki ada di dua-duanya begitu. Saya pernah satu kali waktu saya di Ring Road AB Puras itu, Ring Road kan arah Hamadi toh. Jadi pikiran saya saya mau ke Hall atau saya mau ke arah Jayapura. Selama di atas Ring Road masih bisa debat di dalam pikiran. Tapi nanti pas sudah di ujung itu sudah tidak bisa tuh. Itu harus putuskan. Jadi tidak bisa selamanya kita dengan dua pilihan gitu. Karena di Yakobus bilang orang yang terombang-ambing tidak akan menerima atau mendapat apa-apa. Jadi waktu kita ada di tempat yang kita harus putuskan, saya harus ke kanan atau ke kiri. Nah itu yang memang jadi kita harus putuskan. Mau mengabdinya kepada Tuhan atau kepada si satunya lagi yang tidak akan baik pada kita gitu. Nice. Oke, Kakak Jer, ini ada pertanyaan yang terakhir untuk kita. Kakak tanggapan soal uang nih bagaimana? Ada beberapa poin nih. Oke. Jadi yang pertama, ini sapunya.
orang lain tidak boleh ambil. Oke? Yang kedua, saya harus jaga baik ini karena sapu uang dia cepat habis. Yang ketiga, aduh pokoknya semua uang ini punya bank karena saya punya utang, saya harus bayar ini, cicilan dan sebagainya. Nah, pinjol. Iya. Yang terakhir itu uang ini nih Tuhan punya, dia kasih pinjam ke saya dan ya ini hanya untuk sementara saja untuk saya. Jadi bagaimana kakak? Kalau di saya sih mungkin yang poin kedua sih karena saya harus jaga baik-baik karena saya uang habis cepat. Kenapa saya punya uang bisa habis cepat? Oke. Kenapa tuh? Karena saya ngopi dan jajan. ngopi jajan. Itu saja, dua itu saja. Bayangkan kalau misalnya kita nongkrong, kan ngopi nggak mungkin hanya ngopi saja. Mungkin ada dia punya snack atau dengan minum air putih supaya kasih bersila gitu. Satu kali aja tuh udah bisa 90.000. Wow. Bayangkan 10 hari berturut-turut. Hampir 1 juta. Sudah hampir 1 juta gitu. Terus ini Papua bos. Dan ini Papua bos, Papua keras. Senggol bos. Kok bisa barengan sih? Nggak diatur. jadi ini Papua gitu dan kok mau ngopi di salah satu tempat yang termahal di Indonesia gitu. Jadi kayak kita have fun, kita chatting tapi kemudian ngopi, kemudian nongkrong dan habisnya di situ. Jadi memang salah satu cara kalau saya pribadi ya Kak Yol saya nasabah satu bank dan di bank itu ada aplikasinya yang dia bisa kayak langsung bikin rekening sendiri. Jadi kalau saya terima uang di rekening yang satu, saya langsung transfer ke rekening yang satu yang saya tidak terlalu punya akses ke situ. Gitu. Jadi kayak saya sisakan yang sebisanya saja untuk saya bertahan di rekening yang utama. Yang utama itu. Jadi sisanya tuh saya langsung transfer pokoknya ke sana gitu. Karena cicilan motor juga belum. Masih ada cicilan yang perlu dibayar gitu ya gitu. Jadi kalau saya sih seperti itu mungkin tanggapan tentang saya punya uang pribadi. Kalau Kakak Yola sendiri bagaimana? Oke, memang ya pada dasarnya memang saya pikir kalau semua yang saya punya ini kan milik Tuhan toh Kak. Termasuk uang yang saya terima gitu. Tapi saya juga tidak bisa menutup diri kalau saya juga memang harus jaga baik saya punya uang. Betul. Karena dia cepat habis. Betul. Habisnya kenapa tuh Kak Yola? Makan. Atau pernah juga kayak mungkin jajanin teman, ajak teman-teman. Betul sekali, maksudnya traktir orang. Terus kan saya ini kan kepala-kepala, Kang, ayo. Kayak gitu. Yuk ke sini Kak. Kayola ini baik loh. Jadi kalau ketemu Kayola gitu. Baik-baik dia terus nanti kan dapat jajan dari dia. Iya, kan misalnya kalau untuk soal-soal begitu tuh saya tertanggung-tanggung begitu loh Kak, karena tertahan-tahan ya. Betul, untuk menahan kebaikan ke orang lain, untuk sudah aku makan saja terapa-apa begitu tuh. Apalagi kalau saya yang ngajak Kakak toh. Itu tanggung jawab untuk tanggung jawab untuk orang yang saya ajak itu tahu diri lah Kakak begitu. Jadi ya itu Kakak ya bisa ratusan gitu kan, tapi ya it's okay lah karena kembali ke pemahaman yang pertama bahwa ya uang ini Tuhan yang kasih. Jadi memang harus kasih ke orang. Karena duluan silakan. Ya karena sesuai firman ini kalau tong ini bukan menampung tapi tong salurkan. Betul. Jangan gitu sampai kita hanya jadi tempat di mana kita tampung berkat Tuhan tapi tidak menyalurkan karena kita sebenarnya menyalurkan berkat Tuhan sudah kasih kita diberkati untuk jadi berkat. Benar sekali. Begitu. Dan karena mungkin ya uang bisa dicari. Tapi teman, persahabatan itu tidak tergantikan dengan ya begitu sih. Oke, Kayo. Dari kita punya diskusi di sepanjang hari ini, sepanjang siang ini, Kakak Yola, Kakak bisa simpulkan tidak kita punya diskusi di siang hari ini? Silakan Kakak. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa poin gitu. Kesimpulannya itu kalau contekan. Ya, ini catatan yang penting. Tong punya hidup ini bukan menampung tapi jadi saluran untuk orang lain begitu Kakak. Dan kekayaan sejati adalah ketika kita menginvest apa yang kita punya itu ke orang lain gitu ya. Dan juga sukses di mata Tuhan itu adalah kesetiaan dan kejujuran, bukan kemakmuran. Wow. Itu dia. Itu kesimpulan untuk pelajaran kita atau di podcast kita kali ini. Di podcast kita di siang hari ini. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang sudah terima kebenaran, yang sudah terima pelajaran firman Tuhan di siang hari ini, jangan tahan dan berhenti di teman-teman saja. Betul. Bisa share dan kasih ke teman-teman punya grup komsel, ke grup keluarga, tete nenek, om tante dorang. Pokoknya
supaya firman Tuhan ini tidak berhenti di teman-teman Betul. dan tersalurkan ke orang-orang lain. Ingat, teman-teman bukan jadi penampung, tapi jadi penyalur, saluran. Oke guys, jadi jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ke siapa saja. Dan tulis di bawah kamu punya bahan doa, pergumulan, atau apapun yang kamu share. Dan apapun yang tolong ini share tentang ini, bahas tentang Topik ini boleh kakak. Nah, begitu, tulis saja di bawah dan Tong akan respon. Oke. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Tongpu Pondok Podcast.